Oke, selamat datang Mas Adi Sujana di room ini. Em, jadi Mas Adi, di room ini kita akan memaparkan konsep atau filosofi desainnya. Kemudian nanti ada boleh menjelaskan juga proses desainnya. Kepada Mas Adi, boleh di share screen dulu. Mudah-mudahan bisa. Baik ya. Tapi sebelum dimulai, ini suara saya kedengaran jelas nggak kak ya? Terdengar, terdengar. Oke, oke. Oke. Baik, izin share screen. Mungkin Makarim izin Oh iya, bicara ya. silakan Pak Edi. Nah, mungkin nanti eh ya kami terima kasih Mas sudah berpartisipasi ya dalam lomba ini. Ini Mas Adi salah satu karya yang outstanding nih saya lihat kan gitu kan. Makanya sesi ini salah satunya itu untuk menangkap ide secara keseluruhan lah. Biasanya kan kalau melalui presentasi dari karya secara apa tekstual seperti ini secara visual kita mau menangkap ide dari orangnya langsung gitu kan. Kayaknya kita mau apa namanya mensinkronkan antara konsep yang Mas bawa seperti itu eksekusi secara teknis nanti seperti apa karena kan salah satu kelemahan kalau kita ikut sayembara online nih ya salah satunya adalah orisinal kan gitu kita pernah mengadakan lomba juga gitu kan dia pakai nama temennya untuk ikut itu seperti itu. Kita intinya ingin membedah itu, gitu kan? Ingin membedah itu, memastikan kembali lah. Intinya tahap Ya, presentasi memastikan kembali bahwasannya ini benar-benar datang dari orangnya langsung, gitu kan? Datang dari orangnya langsung dan yang ngedesain sama orangnya langsung, sehingga kita dapat melihat ke orisinalannya. Yang pertama mungkin untuk pemaparannya secara singkat aja lah, Mas. Atau sesuai kebutuhan Mas aja gimana sampai jelas gitu kan? Intinya apa yang membuat desain yang Mas buat ini terlihat unik atau relevan lah dengan tema yang kita usung, di mana kan kita mengusung tema sinergitas budaya dan teknologi di era digital, kan gitu kan? Seperti itu. Mungkin untuk pemaparan dan waktunya kita persilahkan langsung Pak Karim ya. baik, terima kasih. Iya, Selamat Pak sore. Edi. Kita persilakan langsung kepada Mas Adi Sujana untuk memaparkan. Silakan, Oh, ya. Mas Adi. Terima kasih kepada panitia dan juga dewan juri yang telah mempersilahkan saya pada kesempatan kali ini. Saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk saya paparkan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Sujana, saya dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Tapi saat ini saya sedang berada di Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya melihat salah satu lomba ya di Instagram, kemudian saya tertarik untuk mengikuti dan apa yang ada di pikiran saya dengan melihat tema yang diusung oleh STMIK Royal Kisaran, yaitu sinergitas budaya dan teknologi di era digital. Dengan melihat tema itu, kemudian apa yang tergambar dari kata tersebut atau dari tema tersebut, dihasilkanlah tema atau logo yang ada di layar saat ini. Dalam menyusun logo, saya selalu menjunjung tinggi keterbacaan ya. Ketika logo itu diaplikasikan, apakah dapat tertangkap dengan jelas logo itu atau dapat terutama ini kan logo Disnatalis ya. Kita harus memunculkan angka itu supaya dapat terlihat dengan jelas. Ketika ada yang melihat, itu otomatis langsung tertangkap, tidak mikir kemana-mana dulu gitu. Jadi ini logo yang saya rancang. Dalam membuat rancangan ini saya menggunakan guideline di antaranya seperti ini. Guideline-nya berupa golden ratio ya. Dari angka 2 kemudian ke bawah juga bentuk api yang di bawah ini yang angka 0. Untuk filosofinya sendiri, secara umum logo divisualisasikan dengan bentuk yang sederhana, proporsional, dinamis, serta merepresentasikan tema yang diusung pada Disnatalis ke-20 STMIK Royal, yakni sinergitas budaya dan teknologi di era digital. Logo ini menggunakan logo grid ya, supaya dapat dikonstruksi ulang dengan jelas, kemudian tersusun secara proporsional gitu. Ketika dilihat itu
pasti ukurannya sudah pas karena menggunakan perhitungan matematis. Kemudian angka angka 2 dan 0 ini dibuat saling berhubungan ya. Kalau kita lihat angka 2-nya dari atas sampai bawah, kemudian hingga ke angka nolnya itu dibuat saling berhubungan untuk menggambarkan nilai sinergitas, koneksi, kerjasama, dan keberlanjutan dari STMBK Royal selama 20 tahun berkiprah. Kemudian lengkung lentik pada tepi angka 2 ini dan ini itu direpresentasikan sebagai integritas budaya. Kemudian pada angka 2 ini saya buat sebagai gelombang air sebagai representasi dari pergerakan, pembaruan, dan kebermanfaatan. Sedangkan pada bagian bawah itu dibuat strip seperti ini yang merupakan bagian dari angka 2 ya. Ini bermakna digital dan teknologi yang kita tahu identik ya. Untuk logo teknologi atau digital itu identik dengan yang saling keterhubung dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian pada angka 0 ini terdapat gelombang kuning atau bisa dilihat seperti ini, di mana di tengah-tengahnya itu ada logo STMK Royal Kisaran. Gelombang kuning itu saya visualisasikan sebagai kobar api yang menunjukkan semangat dan optimisme STMK Royal dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dan mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berdaya saing. Kemudian untuk logo untuk tulisannya itu ada Disnatalis STMK Royal, kemudian di bawahnya ada tema sinergitas budaya dan teknologi di era digital. Untuk penempatan Disnatalis STMK Royal, saya manfaatkan ruang kosong di bawah angka 2 ini. Kemudian untuk sinergitas budaya dan teknologi di era digital, saya tempatkan sesuai dengan panjang logo angka 20-nya. Dan kemudian untuk logo STMK Royal Kisaran ditempatkan di sini karena ini sangat mempermudah sekali ketika teks ini hilang, itu ini pasti langsung sudah tertangkap bahwa ini tuh logo Natalis SMK Royal dilihat dari logonya dan juga angkanya. Seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi logonya di sini saya buat seperti ini, ada logo versi vertikal, kemudian ada versi horizontal. Untuk versi vertikal seperti tadi, kemudian ada logo versi horizontal seperti ini. Untuk variasi warnanya ketika diaplikasikan di bidang hitam putih itu ketika backgroundnya putih itu akan terlihat seperti ini. Bagi saya ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kemudian ketika menggunakan warna hitam juga akan terlihat dengan jelas. Untuk palet warnanya saya menggunakan uh, eyedrop tool untuk mengambil sampel warna dengan seakurat mungkin, yaitu warna biru, oranye, kuning, dan eh, oranye kemerahan. Di mana keempat warna ini saya ambil dari logo SMK Kisaran langsung menggunakan eyedrop tool supaya sampel warna dapat diambil dengan akurat. Untuk memadukan keempat warna ini yaitu kuning, oranye, sama biru keunguan ini, saya menggunakan bantuan warna yaitu warna merah muda, kemudian warna ungu dan warna biru muda. Sehingga terciptalah perpaduan warna yang kakak-kakak dapat lihat di layar sebelumnya. Kemudian untuk super grafik, di sini saya juga membuat super grafik yang mana super grafik ini bisa digunakan untuk keperluan desain di berbagai media sosial atau desain-desain yang lainnya, di mana super grafik ini juga merupakan istilahnya turunan dari logo itu. Ketika melihat ketika melihat super grafik itu kita akan tertuju juga pada keselarasan dengan logo yang diangkat. Kemudian font yang saya gunakan adalah Montserrat, di mana font Montserrat ini salah satu font yang paling banyak digunakan oleh desainer-desainer dalam merancang sebuah desain, terutama logo. Kemudian untuk mockupnya saya di sini telah merancang beberapa desain mockup. Di antaranya ada Tumblr. Di sini ada versi logo berwarna putih dan juga logo versi berwarna. Untuk logo berwarna putih ini backgroundnya saya juga menggunakan eh, warna dari palet warna yang sudah dibuat. Kemudian untuk warna putihnya bisa dilihat seperti ini.
Selanjutnya ada kalender. Kalender juga bisa diaplikasikan. Mungkin nanti kalau misalkan dibuat dengan logo yang saya buat ini nanti akan seperti ini. Kemudian ada tote bag yang apabila nanti eh, pemberian hadiah atau cenderamata kepada ketika ada seminar atau dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Kemudian ada pin, kemudian ada payung juga ya karena sebentar lagi akan musim hujan dan mungkin akan dibuat juga payung. Ini nanti kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada panitia. Makasih Mas Adi atas pemaparan yang luar biasa. Eh, Mungkin tadi itu secara apa ya relevan lah ya mengenai ide ataupun tema yang kita usung lah kan seperti itu. Kemudian eh, kita ingin membedah sedikit lah nggak terlalu terlalu banyak ya. Salah satu proses kreatif dalam desain yang Anda buat ini seperti apa sih Mas tahapannya? Kita ingin kalau ada file masternya ya silakan tunjukkan secara Oh ya, apa ya singkat saja atau seperti apa. Kalau ada sketsnya ditunjukin atau seperti apa. Karena kan kita ingin ngecek kembali bahwasannya si kreatornya ini benar-benar pembuatnya gitu seperti itu. ya baik. Silakan Mas. Untuk proses kreatif biasa saya brainstorming dulu dengan membuat logo dengan angka yang ada, angka 20 ya. Pada mulanya logo itu dari atas ke bawah itu melengkung semua. Kemudian karena kesan digitalisasinya tidak muncul, maka untuk angka 2-nya dibuat agak bergaris seperti itu. Untuk pembentukannya tadi saya menggunakan guideline seperti ini. Ini untuk pembuatannya kurang lebih saya memakan waktu sekitar 4 hari ya sampai logo ini diunggah. Kemudian ada mockup juga saya buat manual ini untuk tadi buku ya tidak dicantumkan di slide presentasi. Kemudian ini ada X banner. Kemudian ini ada apa? Ini tote bag. Ini untuk background presentasi tadi. Ini saya buat secara manual, tidak ambil template-template ya. Kemudian ini untuk pembuatan, oh ya, untuk logo awal itu seperti ini. Tapi karena untuk warnanya juga harus di apa lebih baik mengacu ke logo. Kemudian akhirnya saya ubah jadi warna seperti ini. Kemudian untuk apa bentuknya juga saya ubah yang tadinya bulat semua menjadi seperti ini karena kalau bentuknya seperti ini itu kesan digitalisasinya itu kurang muncul. Dan dalam pembuatan logo juga saya menggunakan golden ratio ya tadi, tapi saya sudah diubah ukurannya jadi bukan yang ini lagi. Kemudian tadinya juga seperti ini saya nggak jadi gitu. Terus yang kedua yang kayak gini, terus yang bentuk fixnya yang ini tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak, Mas? Oke, makasih Mas atas pemaparan teknisnya ya. Mungkin satu lagi deh, gitu kan, nggak akan banyak. Jadi untuk secara ide sudah, proses kreatif sudah. Berarti gini, seandainya logo Mas ini nanti terpilih sebagai juara utama lah gitu kan. Apakah Mas sebagai desainer bersedia melakukan sedikit apa namanya penyesuaian lah barangkali revisi minor nggak banyak nggak akan merubah konsep awal dari punya Mas Oh gitu iya. kan mungkin dari sedikit saja karena kan kita ada stakeholder kemudian kita butuh penyesuaian dengan identitas kampus kita sendiri seperti apa kan gitu kan mungkin apakah Mas bersedia kira-kira apabila Tentu melakukan saja sedikit. karena Hmm. memang ada eh, sesi seperti itu di mana pemenang itu eh,
diharapkan untuk bisa melakukan revisi. Dan alhamdulillah di sayembara-sayembara sebelumnya juga saya beberapa kali mendapatkan eh, mendapatkan juara juga, dan itu selalu ada dan saya selalu bersedia gitu untuk melakukan revisi apabila diperlukan oleh pihak STMK Kisar. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Karim. Oke, terima kasih Mas Adi yang sudah memaparkan konsep kemudian proses kreatifnya. Selanjutnya nanti Mas Adi tinggal menunggu hasilnya saja. Baik. Oh ya, jadi karena sudah selesai, Mas Adi boleh langsung kalau mau meninggalkan Zoom ini atau meeting ini dipersilakan pun nggak masalah, diperbolehkan. Iya, mana tahu ada keperluan, jadi tidak harus sampai menunggu kembali lagi ke awal karena ini udah selesai untuk Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila karya saya menjadi pemenang, saya pasti bersedia untuk melakukan revisi. Terima kasih. Oke, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Oke.